أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawwadul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita dapat kumpul melanjutkan kajian kita, kajian pendalaman tajwid dengan kitab pegangan kita, kitab Hilyatul Tilawah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita mengkaji lanjutan kita kitab Hilyatul Tilawah, baca 5 rujukan lagi, lanjutkan kajian, dan kita menambahkan sedikit penjelasan at-tibyan pada pagi dahulu yang ada sedikit belum detail kita jabarkan. Sebelum itu mari terlebih dahulu kita perbaharui niat kita, karena innamal a'malu binniyat. Kita perbaharui niat kita bahwa yang kita lakukan ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardatillah, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu juga mari kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah mudahkan kita untuk memahami kajian-kajian kita. Allah mudahkan untuk menuntungan hafalannya. Allah mudahkan untuk mengulang hafalannya supaya jadi makin kuat sampai kadada lupa lagi. Allah mudahkan juga untuk memahami ayat-ayat yang kita hafal itu tadi, hingga dapat kita betul menjadikan itu hudan, menjadikan petunjuk dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah wujudkan cita-cita kita, Allah wujudkan cita-cita kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah kumpulkan kita kelak di dalam surganya dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seluruh keluarga orang-orang yang kita cintai. Ala hadhihi niyyah, untuk niat ini tadi, wa ala ma nawabi aslafuna salihun, untuk tiap-tiap yang diniatkan oleh pendahulu kita yang soleh-soleh. Ala kulli niyatin salihah, untuk tiap niat-niat yang baik-baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pada pagi yang terdahulu di kitab At-Tibyan ini kan kita mengkaji bab yang kedua dan bab yang ketiga. Nah, pada pertemuan yang telah lewat itu ada hadis yang kita omongkan, man shalla subha fahuwa fi zimmatillahi ta'ala. Siapa yang melakukan salat subuh, maka dia itu ada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menuntut kalian dengan satu hal apapun dari jaminannya itu. Semalam sedikit ditanya, adakah yang kau menghubungkan dengan judul babnya? Semalam kita apa jika kita hubungannya dengan bab ini? Pikirkan lagi, bayangkan ternyata hadis ini secara umum ma'anu kita untuk kepada kawan-kawan kita, siapapun yang kita kenal yang beriman, dan kita tahu ini itu melakukan sholat subuh, itu ada satu hal tambahan lagi yang meolah dia itu dapat jaminan dari Allah. Tentunya kan kalau kita hubungkan dengan bab ini adalah yang menghafal.
Tapi kan sembahyang subuh kebanyakannya mungkin kalau ada juga mungkin ada dikit gitulah yang kadang subuh. Kalau kita hubungkan dengan bab yang mukmin yang umum aja yang melakukan sholat subuh tambahannya itu dalam jaminan Allah. Apalagi kalau yang penghafal itu tadi, dia rajin sholatnya, dia tahu ayatnya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, diamalkannya sholatnya, kada pernah mengqadha lewat pada waktunya kalau kada ada uzur apa segala macam. Nah, itu dalam jaminan Allah. Maksudnya pulang, jangan Allah menuntut kalian kalau kita nih lah ada misalnya kan yang menjamin dengan keamanan si anu itu ya, ku jamin keamanannya. Kalau ada yang mengganggu penjamin itu tadi kan yang menghukum malam, terbayang mungkin di kampung-kampung kita lihat kadang-kadang ada mungkin yang jagoannya itulah keluarga kok, siapa yang mengganggu menggantuk dia maka berhadapan dengan aku. Nah, itu maksudnya Allah berikan jaminan kepada yang melakukan sholat subuh itu tadi. Secara umum kaum mukminin yang melakukan sholat subuh jadi dapat jaminan Allah. Apalagi dia makin banyak penyebab, maka jaminan itu jadi makin kuat. Beriman iya, sholat subuh iya, menghafal iya, berilmu iya, berapa dah penyebabnya menyebabkan dia makin dekat dengan Allah, maka ketika itu jaminannya makin kuat. Dan ketika itu kalau Allah itu melihat ada yang mengganggu dia itu tadi, maka makin kuat juga hukumannya. Kayak kita hak bertetangga, ya kan? Kalau bertetangga tapi kada satu iman, beda keyakinan, maka tuh hak tetangga tetap ada. Tapi kalau bertetangga sama agama Islam dua itu double, makin kuat lagi hak bertetangga ya. Bertetangga seiman, keluarga pulang sepupu misalnya, makin banyak lagi jaminannya itu, apa maksudnya hubungannya penguat itu makin kuat gitu. Nah gitu ya dengan yang hadits yang itu tadi. Kemudian al-ghali fihi inna min ijlalillahi ta'ala ikramati syaibatil muslim. Hadis yang itu di antara memuliakan Allah adalah memuliakan yang beruban dan yaitu tua beruban dalam keadaan beriman. Yang kedua, pemikul Al-Quran, penghafalnya yang tidak ghali di dalamnya, tidak juga jafi. Apa itu ghali? Apa itu jafi? Ghali itu dipahami terjemahnya dari kata ghala yaghlu guluwan, berlebih-lebihan. Jadi apa-apa yang berlebihan itu kada baik. Apa-apa yang terlalu dikit itu kada baik juga. Nah, apa-apa yang kebanyakan kada baik, terlalu dikit kada baik juga. Makanya ada mahfuzat mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya tiap hal itu adalah pertengahannya. Maka ketika itu terlalu berlebihan kada baik, terlalu jauh, terlalu dikit kada baik juga. Berlebihan apa yang dimaksudkan dalam hal ini banyak. Di antaranya apa? Yang berlebih-lebihan di dalam mengajinya itu fathah, kita tahu kan dari kata fathah membuka, tapi yang membukanya berlebihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Maliki yaumiddin, contoh al-ghali, terbuat itu dalam keadaan yang berlebihan. Yang memang perlu dicontohkan supaya paham berlebihan, tapi terlalu dikit kada baik juga. Bilang anak tertutup jam mulutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, berlebihan kada baik, terlalu dikit kada baik. Satu contoh. Kemudian contoh lain lagi dalam hal memanjangkan. Dulu pernah juga kita contohkan al-ghali, berlebihan. Kita lihat gawiannya lah, bukan terpandang namanya terkenal apa segala macam, tapi kita lihat gawiannya itu yang jadi kita menghukum, mengambil penilaian bukan karena namanya itu dikenal di mana-mana. Ada mungkin ada syekh yang membaca dengan matnya terlalu panjang, mat tabi'i harokatnya 2 ya. Lalu ada syekh terkenal baca misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Contoh dulu pernah juga ghali, berlebihan, padahal mat tabi'i hanya 2 harokat. Ada lagi yang pernah ketemu di YouTube nyetel mengaji
ma'ayak banget, tapi kan di ayat lain pendek 2 harakat aja. Di ujung mat harif sukun Ar-Rahman ya macam gitu nah. Tapi karena ujungnya 2 harakat, karena berganti ulang itu makinnya berubah-ubah ya. Al-ghali berlebih-lebihan. Dalam contoh lain lagi berlebih-lebihan apa? Berlebih-lebihan dalam menjadikan dalil pegangan pada ayat itu adalah ayat mutasyabihat dalam pemahaman ya. Tapi inya mengambil untuk kepentingan pribadi, dikit-dikit keluar ayatnya padahal kada cocok, tapi cocok dengan kepentingan inya, kada cocok dengan yang diinginkan oleh Allah, berlebihan atau bahkan yang kada ada hubungannya lalu cuma cocok logi aja. Kullu man 'alaiha fan, maka pilihlah kalian oleh kalian partai pan. Contohnya dalam macam ada ayat lagi apa wasyajaratal mal'unata fil Quran, wasyajaratal mal'unah, pohon yang terlaknat, maka jangan cocok partai yang lambangnya pohon misalnya gitu nah. Berlebih-lebihan dalam berdalil segala macam ayat-ayat yang padahal lain itu maknanya. Contoh lain lagi berlebih-lebihan di dalam jumlah mengaji. Aku pokoknya ya tiap hari seumur hidupku hendak khatam tiap harinya. Akhirnya kawin kada, tidur malam kada, segala macam begawi kada, Masya Allah, bepandai lawan kuitan kada lagi, kada tahu lagi lawan kuitan. Maunya targetnya tiap hari khatam, maunya nak lancar tentang hafalan ya. Misalnya contohnya, padahal Nabi paling banyak dengan sahabat ada ceritanya berapa paling banyak dalam jumlah bacaan tiap harinya cukup paling banyak ya Nabi 10. Untuk yang dirutinakan kalau mau berarti paling cepat paling banyak 3 hari hatam, jangan lebih, jangan 2 hari hatam ya, kalau nya lebih pada itu tuh yang ghali berlebih-lebihan dalam jumlah. Tapi pulang jangan juga terlalu dikit, tiap harinya 1 ayat, terlalu dikit pulang baca itu ya, ambillah pertengahan. Mungkin yang kau kita jadikan patokan syekhnya dari Ustaz Astiani dulu waktu beliau mengaji, entah waktu di Makkahnya atau di Madinah, antara dua itulah, antara Makkah Madinah ya. Kan sini berapa tahun di Makkah berapa tahun di Madinah kan ingat, apakah sini ada mau ucapi waktu di Makkah atau waktu di Madinah, pokoknya ada ceritanya gitu. Jadi beliau apa, kalau tiap harinya itu 1 juz aja mengaji mengulang hafalan itu dikit, itu pengoler itu namanya. 1 dikit, lebih pada 10 kebanyakan. Nah maka ambillah pertengahannya, 1 lebih dikit 1/4 kah, atau kalau kau 2 tiap harinya kan, jangan di bawah 1 kalau kawa ya kan, jangan lebih pada 10 hingga gawian-gawian lain kawa digawi gawian-gawian lainnya. Lain halnya kalau misalnya kita dalam bulan Ramadan memperbanyak bacaan, ini dalam keadaan yang mungkin kita katakan hendak dirutinakan jadi wiridan harian kita seumur hidup. Jadi tengah-tengahnya itu banyaki pada 1, jadi paling lambat tiap bulan 1 kali hatam ya kan. Banyaki lebihkan pada 1, jangan lebih pada 10. Mungkin itu kalau kita jadikan patokan, kada berlebihan, kada terlalu dikit, kada memaksakan kebanyakan, kada juga meninggalkan. Wallahu a'lam. Itu tambahan dikit kajian Afibian. Kemudian kita coba baca rujukan malam ini. Rujukannya yang ke 56 sampai dengan 60. 56 sampai dengan 60. Coba baca dari Baqih ke Hijrah itu ke belakang 56 sampai dengan 60. Rujukan ke 56 sampai dengan ke 60. Cukup nama kitabnya aja. Siapa yang baca? Halaman 412 belakang 5, rujukan 56 sampai dengan 60. Dari 56 Rasmul Mas'hari Wajah
Di ulama-ulama kita yang kitab-kitab beliau ini kita baca tunggal dikitan. Ini bang kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh muallifah kitab Hilyatul Tilawah ini. Dalam beliau membuat kitab ini banyak rujukannya, ada beberapa maknanya. Ya, silahkan 56. Tauqif bainat tauqifi wal istilahati al-hadithiyati al-hadithati. Ya, ini adalah kitab Rasmul Mushaf wa dhabtuhu bainat tauqif wal istilahat al-hadithah. Ini kita pernah ada ceritakan ya, mana di antara mushaf itu yang memang wahyu, mana yang ijtihad ulama atau istilahat, tanda-tanda, lambang-lambang al-hadithah yang kekinian. Nah, maksudnya itu tambahan yang ada di zaman belakangan. Kita ceritakan dulu waw kecil ya kan, waw kecil setelah hak dhamir misalnya alaihi kadada hanya kadada lah, apa ya contohnya, innahu, nah innahu ala, setelah innahu ada waw kecil segala macam. Kalau kalian mau lebih detail lagi tahu ini rujukannya. Nah, mengetahui yang mana betul-betul yang wahyu yang dijaga oleh malaikat ketika kata batul wahyu mencatatnya, mana yang merupakan tanda-tanda lambang-lambang ijtihad ulama penambahan supaya kita ini kadang salah membaca. Ya, 57. Ya. Mujahid. Bapak Mujahid. Saludin. Mujahid. Ya, ini kitab tentang qiraat yang 7. Lebih dikenal dengan nama beliau Ibnu Mujahid. Kita dulu kalau ada salah ini waktu bulan Ramadan, waktu banyak yang pulkam, ada kita cerita dulu tentang tasbih Ibnu Mujahid. Ketika bacaan Al-Quran itu begitu banyak jumlahnya, kemudian Ibnu Mujahid ini mengambil ijtihad cukup 7 aja yang diambil lagi untuk zaman ke bawahnya, karena terlalu banyak bacaan tapi yang hendak mendalami peminatnya dikit. Akhirnya ijtihad Ibnu Mujahid dijadikan 7 aja, yang membaca lebih pada itu ditangkap. Nah, itu ada ceritanya dulu, kita udah ceritakan pada kajian-kajian yang terdahulu yang telah lewat. Lanjut 58. Tidkar wa tidkar sama timbangannya dengan tibyan. Nah, wa tidkarul muqri Abil Baqa Ali bin Usman bin Muhammad bin Habib bin Qasim al-Mukri. Ya. Sirajul Qari al-Muqtadi wa Tidkarul Muqri al-Muntahi. Lebih dikenal nama alifnya ini adalah Ibnul Qasih. Dicek ulang kitab ini oleh Syekh Ali Muhammad At-Tabbaq. Jadi kenapa ada pencekan ulang itu? Di antara penyebabnya mungkin kan kalau kalian tahu kitab-kitab yang peninggalan ulama terdahulu itu lain bang. Kalau kayak kita ini kan mau beketik laptop, ya kan? Tapi kalau kitab ulama terdahulu itu diambil, dicetak jadi cetakannya kini dari yang namanya makhtutot. Nah, tulis tangan oleh pembuat kitab itu tadi, yang kalau kita melihatnya mungkin kita ini ngalih banget membacanya, biasanya itu kan. Lalu akhirnya kan ada yang untuk membaca itu dibikin untuk jadi ketikannya, jadi filenya, kemudian ada lagi yang mencek ulangnya segala macam. Coba kalian ketik aja karena di Google Image itu makhtutot itu kalian lihat kayak apa khotnya. Kalau bagi kita mungkin ngalih lalu dibaca. Kita yang hidup zaman ini patuh melihat yang nyaman tulisannya gitu kan. Makhtutot Sirajul Qari al-Muqtadi wa Tidkarul Muqri al-Muntahi. 59. Hanya datang anak. Ya coba. Insyaallah. 59. Samiru.
ضبط الكتاب المبين. Ya, Samirul Qalibin, ya, Samirul Qalibin, bukan yang kalimat 9. Nama kitabnya Samirul Qalibin, membicarakan tentang fi rasmi wa dhabtil kitabil mubin, karangan Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba'. Ingat Syekh Ad-Dabba' ini siapa? Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba' ini kita dulu pernah bikin bagannya ya. Yang bikin kitab ini Dr. Rehab, belajar dengan Syekh Aiman belajar dengan Syekh Abdul Aziz Uyun Sud, Syekh Abdul Aziz Uyun Sud belajar dengan Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba' ini tadi. Ya, 60. As-Samanudiyah ini maksudnya adalah jamak ya kan? Maksudnya ini ya banyak jumlahnya, karangan Syekh Ibrahim As-Samanudi ini banyak bikin lalu digabungkan dalam rujukan ini jadi Samanudiyah. Jadi ada beberapa tuh, karena kalau kalian mau cari tahu ada beberapa yang muncul dari yang ketik Samanudiyah. Samanud itu nama kampung kan? Samanud itu nama kampung, makanya nama beliau adalah Ibrahim Ali Syahatah As-Samanudi, itu karena nama kampung beliau Samanud. Pengalih dikit mengucapkannya, nama kampung ada nama kampungnya Samanud, lalu nama beliau di belakangnya ada tambahan As-Samanudi. Itulah 56 sampai dengan 60 insyaallah. Pertemuan akan datang kita baca lagi 61 sampai dengan 65 untuk makin meyakinkan kita bahwa Haliyatul Tilawah ini adalah kitab yang dibikin setelah pembuatnya ini membaca, merujuk ke berbagai macam rujukan, dan untuk menjadikan kita makin tahu dengan kitab-kitab peninggalan ulama kita. Pada malam ini kajian terakhir kelompok ini 4 kali maju, malam ini yang keempat. Insyaallah malam ini untung jatah buahnya untuk maju. Kepada kelompok penyaji dipersilakan untuk menyajikan kajian tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami, melanjutkan kajian yang sebelumnya. Ini berhenti pada kata yang berhenti di akhir kata yang berilat. Minggu yang sebelumnya kita membahas tentang alif dan waw. Terus tuh sambungannya hari ini kita membahas tentang yang akhir katanya dengan huruf ilat ya. Al-ya'ul maddiyatu wa ahwaluha. Ya maddiyah dan keadaan-keadaannya. Awalan isbatuha fi halaini waslan wa waqfan. Wadhalika idza kanat al-ya'u sabitatan rasman wa lafzun. Nahwul waqfi ala tawaffani wa alhiqni min qawlihi ta'ala tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Yang pertama ya maddiyahnya tetap ada pada dua keadaan, baik secara wasol maupun secara waqaf. Di mushaf atau diucapkan ianya tetap ada. Contohnya pada kata tawaffani dan wa alhiquni pada firman Allah Ta'ala tawaffani musliman wa alhiquni bis sholihin. Jadi kalau itu tadi secara wasol, jadi jika secara waqaf ya maddiyahnya tetap dibaca, dan di rosam juga ada nampak tawan. Contohnya misalnya waqaf pada tawaffani atau alhiquni misal.
tawaffani, terus tawaffani musliman wa alhiqni. Itu pertama. Yang kedua, hazfuha fi halaini, dibuang pada dua keadaan. Wa dzalika idza kanat al-ya'u mahdzufatan rasman wa lafzan wa tashmalu. Jadi ya maddiyahnya tadi dihapus baik secara wasol atau waqaf dan baik di mushaf atau dilafazkan. Meliputi pertama ma hudhifa li ajalil jazmi awil bina'i nahu wal yattaqi wa ittaqi, dihapus karena sebab jazam atau mabni. Contoh pada kata wal yattaqi pada surah Al-Baqarah ayat 282. Terus tuh pada surah Al-Baqarah atau surah Al-Ahzab, Al-Baqarah ayat 206 dan Al-Ahzab ayat 1 dan 37. Sambung, Ustaz. Coba baca atau gini, yang itu kan ada 3 yang orang ada wayattaqi atau ittaqi aja, ada 4 lah. Coba baca satu aja kan. Muasal waqafnya. Jadi pada surah Al-Baqarah ayat 282. Walhamdulillah. Pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waliyumlilil ladzi 'alaihil haqqu waliyattaqillaha rabbah. Itu yang wasalnya waliyattaqillaha rabbah. Terus tuh pada ketika waqaf waliyumlilil ladzi 'alaihil haqqu waliyattaq. Gitu. Kata awalnya apa? Kata awalnya Taqoyatqi. Ittaqo. Yattaqi. Dayanya kan ada kata awalnya. Tapi karena ini udah kata dayanya dalam satu kata dayanya dua, ada hubungannya lagi dengan timbangan soroknya itu tadi kan. Yang awalnya karena memang ini pun timbangannya udah berubah juga ya. Lanjut. Terus yang kedua, hazfuha min ghairi jazmin wala bina'in wa qad waqa'a dzalika fi 13 kalimatan wa hiya, dihapus atau dibuang selain dari jazam dan bin'a dan mabni tadi, dan terjadi pada 13 kata di mushaf yang kita riwayat hafaz, 13 kata. Pertama pada kata yu'ti min qawlihi ta'ala wa sawfa yu'tillah, surah An-Nisa ayat 146. Kata awalnya apa? Kata awalnya Yu'ti itu yu'ti. hatta ya'ti. Ya, ini kan udah jadi yu'ti. Kalau ata, ya'ti. Kalau yang yu'ti itu apa? Fi'il madinya apa? Yu'ti. Yuf'il. Ini ada timbangannya af'ala. Ata. Yu'ti. Nah. Yu'ti. Nah, itu timbangan awalnya anja yunji. Ata yu'ti. Ini kenapa majzum ganda? Timbangannya binanya kada dua yu'ti gitu ya. Padahal kan kecuali dibuat oleh harfu jazmin, lalu hilang yakni itu pada lam yu'ti gitu kan. Ini kan ada apa-apa karena menjadi kehilang yaknya itu pokoknya tadi dikatakan bukan karena jazm, bukan juga karena bina, tapi itu pokoknya udah dijaga oleh malaikat. Kata batu wahyi, tukang catat wahyu dijaga oleh malaikat supaya jangan mengikuti timbangan sorok ini tadi, buang yaknya. Padahal timbangannya ada yaknya awalnya majzum kada, binanya pun bentuknya ini tadi ata yu'ti. Ketika kalau ada tukang catat wahyu menambahi mengikuti timbangan sorok ini tadi, itu dibaiki oleh malaikat ke nabi yang membaiki tukang catat wahyu tadi. Jadi kada mengikuti timbangan.
Kalau tawakuf pada kata itu maka dibaca dengan Jadi ketika wakaf maka dibaca wasaufa yu. nah yuk. Yuk. Kada lagi dibaca jangan terbanyak, makanya itu kita kada kawa memantah itu bahapa kalau kita memang kada melihat mushaf itu kayak apa, karena memang itu adalah wahyu. Kita kalau bahapa wakafnya kena luput dengan jannah aja, jannah tuh ada yang jannah ada yang jannat. Kalau diwakafkan jadi tak jangan kada jadi hak, kada selamanya jadi hak. Tiap kata itu tadi lanjut. Yang Kedua pada kata wakhshawni min qawlihi ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Surah Al-Maidah ayat 3. Jadi kalau didetailkan kenapa apanya yang bukan karena jazim, bukan karena bina. asal katanya Ustaz. Nah, apanya? Jawab. Asal katanya Pak. Ada katanya asal katanya. Di situ ada untuk Khasyawa. jadi maf'ul, untuk jadi aku kan ni, ya kan? Ni panjang, ya kan? Kau bunuh aku, misalnya contohnya taktuluni, itu kan lah. Apalagi contohnya adalah yang di ayat. Nah, yang membicarakan majelis utama ya. Intinya itu ni-nya itu kan wakhshawni, awalnya takutlah kepadaku. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Tapi ternyata dalam pencatatannya itu Allah maunya tanpa ya. Dan itu kadang-kadang memang dipakai. Ada ayatnya. Nah, muncul laula antufannidun, contoh lainnya itu laula antufannidun, itu padahal ada ya-nya juga, tufanniduni awalnya. Tapi ketika Allah mau itu Pak yang tanpa ya, cukup nunnya aja. Maka itu udah, kalau yang diwakaf kita kada terpandang lagi dengan kaidah yang mestinya kalau jadi objek ni gitu kan, nun dengan ya. Tufannidun, kalian menuduhku berdusta, menuduh segala macam. Cerita tentang Nabi Yakub, laula antufannidun. Wakhshaun, takutlah kepadaku. Timbangan awalnya wakhshawni, ketika Allah itu maunya tanpa ya, ya udah tanpa ya, jadi hilang ya-nya. Maka kalau wakaf pun baca ini kan ada masalah apa, mungkin memang tempat wakaf ya kan, tempat wakaf insyaallah tahu aja berarti wakhshaun. Nah, lanjut 3. Ya pada kata nunji min qawlihi ta'ala nunjil mu'minin, surah Yunus ayat 103. Nunji. Timbangan awalnya fi'il madhinya apa? Nunji. Anja yunji. Anja yunji. Kalau nya untuk kami jadinya nunji, ya kan? Nunji panjang. Anja yunji. Nah, ini timbangan awalnya. Kalau kita ikut timbangan ini, tawakuf pada kata ini, ya kan? Kalau paham dengan timbangan menghafal sorof nih ya, af'ala yuf'ilu if'alan, ya kan? Menghafal itu diikuti timbangan ini. Anja yunji injaan fahuwa munjin, gitu ikut menghafal itu tadi anja yunji. Ternyata di ayat Allah mau tanpa ya. Kalau tawakuf pada kata itu tidak dibaca dengan timbangan nunji kada, tapi diwakaf dengan Nunji. nah, tapi jarang diwakaf, ada yang wakaf lah andai gitulah, andai lupa anak membaca nih kami selamatkan ya Allah nunjil muslimin nunjil mukminin, kita bimbang hendak diingati dulu, akhirnya ya wakaf aja dulu ya kan, daripada salah baca berdiam gini dulu ya. Ternyata tidak diwakaf dengan nunji kada, tapi dibaca dengan nunji. Nah, ya lanjut 4 pada kata bil wadi min qawlihi ta'ala bil wadil muqaddasi, surah Taha ayat 12. Jadi wakaf saya katanya tuh tahu tadi. Kata awalnya itu wadin, nah lembah,
Oh, Wadin. Tiap kata yang ujungnya ini in itu tadi wadin, ketika ini ditambah dengan al depannya, hilang tanwin. kan kada mau lamut ta'rif ini terkumpul dengan tanwin, ya kan? Maka tanwinnya hilang, berganti jadi ya al-wadi. Contoh lain hada yahdi, pelakunya apa? Hadin. Hada yahdi hudan atau hidayatan, bahwa hadin. Tapi kalau ditambah al-hadi, nah itu timbangan awalnya itu adalah dengan tanwin dulu, wadin tambah al jadi al-wadi. Itu kaidahnya dah. Kalau ditambah al atau jadi mudhaf itu hilang tanwinnya, bertambah ya. Nah, tambah ya. Jadi kalau kita ikut kaidah bahasa Arab ini tadi, kalau kita berhenti pada kata ini al-wadi, ya kan? Allah al-hadi. Apalagi kalau nama-nama Allah paling enggak ada yang 99 itu al-hadi, ya kan? Kalau pakai ya panggilan, ya nida, jadinya ya hadi, ya kan? Tapi ketika Allah maunya itu tanpa ya, jadinya ya kayak ini tadi yang keempat. Padahal bil wadi, kaidah bahasa Arabnya adalah dengan ya pengganti tanwin itu tadi, bil wadi. Tapi pada ayat ini Allah kada mau pakai ya. Allah hendaknya ujungnya itu sampai yang dalnya aja. Maka kita kada mau pakai kaidah ini tadi, kaidah umum tadi. Tapi dibaca kalau di waqaf bil wad, innaka bil wad. Tidak dibaca dengan bil wadi, karena Allah maunya itu tadi. Bukan karena jazm, bukan juga karena binaknya, bukan karena timbangan apa segala macam. Lanjut. Nah, ini sama aja dengan yang tadi lah, dari kata hada yahdi. Nah, kaidah awalnya adalah hadi, ya kan? Hadi. Jadi mudhaf nih, mudhaf ilaihnya alladzina amanu, pemberi hidayah, pemberi petunjuk bagi mereka yang beriman. Timbangan awalnya adalah hadi. Nah, hadi pakai ya. Ya, lanjut tangan. Terus yang nomor 5 dan 6 sama aja penjelasannya. Sekali lagi ulangi penjelasannya itu tadi. nomor 56 Ustaz. Ya, 5 dan 6 sama aja, ya kan? Cuma katanya aja beda. Yang pertama ditambah lam, yang kedua dengan ba. Contohkan Bila. dengan gabung dengan waqaf. Dengan waqaf dulu, terbalik dengan waqaf dulu aja dengan wasalnya. Waqaf dulu. Wabillahi syaitan. Wa innallaha lahad. Terus yang wasal, wa innallaha lahadil ladzina amanu. Terus yang kata bihadi, yang waqaf Allah. Ya, lanjut ya. wa ma anta bihad, wa ma anta bihadil ummi. Nah, itu tadi kita kadang memandang lagi timbangan yang kita tahu kaidahnya itu tadi. Lanjut 7. Yang ketujuh pada kata yuridni min qawlihi ta'ala yuridni rahman. Nah, ini sama dengan kaidah yang tadi. Jika Allah yang Maha Penyayang menginginkanku, awalnya adalah ni panjang dengan ya jua. Kalau ada ya-nya, bayangkan ada ya-nya setelah nun itu tadi, kalau diwasolakan, digabungkan, terbaca kada mat ya-nya itu tadi. Terbaca kada? Setelahnya huruf mati, tasdid. Terbaca kada? Kada. Hilang ya kan? Hilang. Kalau ada ya-nya tetap hilang ya kan kalau digabung. Tapi itu kalau digabung, kalau ada, ini memang Allah inginkan kededa. Andai itu ada, maka dibaca. Tapi ini kededa, hingga kalau wakaf pada kata itu, kayak pembacaannya jadinya Yang ada ianya Ustaz. yang kededa, Yang karena kededa. Allah maunya ini kededa. Jadi kayak pembacaannya. Jadi bila waqaf yurid. Iya, lanjut 8. Terus pada kata soli min qawlihi ta'ala illa man huwa salil jahim. Waqafnya Ustaz. Wakafnya kayak apa? Illa man huwa sal. Nah, ini kata awalnya apa? So, sol, sol, Sola, yasla. Sola, yasla. Kalaunya pelakunya, isim fa'ilnya apa?
solin, ya, bahwa solin. Yang kayak ini lagi tadi, yang ini kalau ditambah al atau jadi mudhof, maka dia kaidah awalnya adalah mestinya pakai ya. As-soli yang memasuki, biasanya soli ini bermakna dakhala, tapi umumnya maksudnya itu adalah kalau dakhala itu jannah, kalau sola ini jahim, neraka. Beda lah sama maknanya, masuk juga, cuma tujuannya yang beda. Illa man huwa solil jahim. Mestinya kalau kita ikut kaidahnya itu tadi awalnya jadinya nah lah kelihatan lah soli pakai ya gitulah soli, tapi itu kaidah nahwunya, tapi Allah kada mau itu yang dipakai, maka hilang ya-nya itu tadi. Bayangkan kalau ada ya-nya juga, kalau diwasolakan illa man huwa soli al jahim, kalau digabung tetap dibaca illa man huwa solil jahim. Cuma bedanya kalau andai Allah mau itu ada ya-nya tawakaf pada kata itu, jadi terbaca illa man huwa soli, tapi ini Allah maunya kada pakai ya, kada mengikuti kaidah itu tadi, hingga kalau tawakaf menjadi illa man huwa sol. Ya, lanjut 9. Terus pada kata ya ibadi min qoulihi ta'ala ya ibadilladzina amanu. Terus jika waqaf ya ibad, ya, wahai hamba-hambaku, adalah ada ya-nya kan, ya mutakallim, kalau orang sana namanya itu yaul mutakallim, wahai hamba-hambaku ibadi. Nah, tapi Allah maunya ini kada pakai ya, tapi harokat dalnya tetap, ya kan, harokatnya tetap, tapi Allah maunya kada pakai ya, maknanya tetap wahai hamba-hambaku. Kalaunya diwaqaf, kita jangan bayangkan karena kita memaknai wahai hamba-hambaku, kita terbayangkan kalau digabungkan kada ketahuan, ya ibadi alladzina amanu, misalnya kalau tergabung tetap ya ibadil ladzina amanu. Kalau tawaqaf tidak dibaca ya ibadi, tapi dibaca dengan ya ibad. Ya, lanjut 10 pada kata ibadi min qoulihi ta'ala fabasyir ibad. sama aja deh, ibadi juga awalnya lah. Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kalau digabung fabasyir ibadil ladzina, ya kan, fabasyir ibadil ladzina. Kalau tawaqaf fabasyir ibad, dan ini memang ujung ayat, fabasyir ibad. Maknanya ini kalau kita kaitkan dengan bab yang sebelumnya tentang waqaf, kalau ini kan maknanya pada berhubungan, tapi ini ujung ayat. Lalu ada syekh yang menggabung, kada apa-apa. Cuma kalau yang mewaqaf kita jangan menyalahkan, jangan memandangkan maknanya belum tuntung, karena itu adalah bulatannya dan itu memang ujung ayat. Nah, rasul ayat kada apa-apa kalau memang diwaqaf fabasyir ibad, kemudian tidak dengan ayat awal alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya, lanjut. Terus pada kata yunadi min qoulihi ta'ala yunadil munad. Jadi jika berwaqaf yunad, ya, timbangannya fi'ilnya apa? Nada yunadi. Nada yunadi timbangannya, tapi Allah maunya ini tanpa ya. Ya, kalau ada ya-nya pun kada terbaca ketika wasol, tapi kalau waqaf terbaca yunadi, tapi Allah kada mendak ada ya di sini. Kalau andai dahulu ada pencatat wahyu tercatat, maka dibaiki oleh malaikat kepada nabi membaiki pencatat wahyunya adalah, maka tidak dibaca dengan timbangan sorof nada yunadi. Kalau tawaqaf dibaca dengan yunadi. Yauma yunadil munadi, ayatnya itu kalau tawaqaf yauma yunadi, gitu aja ya. Lanjut. Terus yang ke-12 pada kata tugni min qoulihi ta'ala fama tugnin nuzur. Terus jika waqaf fama tugni, ya, tidak dibaca dengan tugni. Kan timbangan awalnya fi'ilnya adalah agna yugni. Kalau diwaqaf, kalau ada ya-nya kan mengikuti timbangan fama tugni, tapi Allah tidak mendak ya,
hingga kalau waqaf tidak terbaca dan tetap dibaca dengan apa yang tercatat di mushaf famatun. Ya, lanjut. Terus pada kata al-jawari min qawlihi ta'ala wa lahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Terus jika waqaf wa lahul jawar. Apa itu? Itu jamak dari kata jariyah. Mestinya panjang dua, jariyatun, jariyatani, jawari. Tapi Allah ada ya-nya di situ. Jawari. Ya, ada ya-nya. Kayak timbangannya itu mafa'il. Mafa'il. Lam ujungnya itu ya matinya padahal. Ya, lanjut. Terus salisan isbatuha rasman waqfan wa hazfuha waslan fi lafzi duna rasmi wa dzalika litakhallusi min iltiqa'i sakinaini nahwu yu'til hikmata ati rahmani. Tetap ya maddiyahnya tadi tetap di secara waqaf, tetap di mushaf itu secara tetap ada ketika diwaqafkan dan dihapus pada ucapan ketika wasol selain wasol, karena bebas dari bertemunya dua sukun. Contoh pada kata yu'til hikmata man yasha, jadi ketika wasol dihapus dua ya-nya tadi kada dibaca ya-nya. Contoh yu'til hikmata man yasha. Terus misalnya waqaf pada kata yu'til hikmata tadi, pada kata yu'tinya tetap dibaca iya-nya. Yu'ti. Kenapa beda dengan yang di halaman sebelumnya tadi? Kalau tadi yu'ti, kalau ini yu'ti, kenapa? Karena ada ya-nya, yaitu tergantung dengan mushafnya. Jadi kita kadang-kadang memakai pemahaman nahwu sorof kita dalam hal yang ini tadi, tapi wajib mengikut kepada mushafnya. Ya, lanjut. Yang kedua, At-Tirrahmani. Terus pada kata Tirrahmani abda, surah Maryam. Surah Maryam ayat 3, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir-rahmani abda. Itu ayatnya. Terus disambung kada dibaca ya-nya tadi. Terus ketika waqaf dibaca ya-nya. Misalnya ati. Nah, itulah ini ati ini kenapa ada ya-nya? Karena ya ini menunjukkan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim awalnya adalah atin, atiyani, atina. Jamaknya ketiganya jadi mudhaf dengan hazfun nun, dibuang nunnya. Atina jadi ati aja lagi. Dan yang serupa dengan ini terjadi juga pada 6 kata. Apa aja katanya itu di footnote-nya. Coba bacakan kata-katanya itu yang 6. 6. Siapa yang Mana? 1, 2, 3 di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa qad waqa'a amsaluha min jami'il mudzakkari salimi fi sitti kalimatin hiya hadiril masjidi. Nah, itu awalnya ada nunnya juga, ya kan, hadirina. Tapi jadi mudhaf, dibuang nunnya. Maju itu kalau diwasol hilang, tapi kalau tawaqaf tetap dibaca ya-nya, andai tawaqaf. Ya, lanjut. Terus yang kedua ghairu muhillis shahidi. Jika waqaf Itu jika waqaf dibaca juga ya-nya, ya kan, muhilli. Sama juga itu awalnya ada nunnya juga, muhillina. Muhillina jamak mudzakkar salim juga, cuma jadi mudhaf, dibuang nunnya. Ketiga ghairu mu'jizillah. Ghairu mu'jizi. Ya, kata awal mu'jizina. Ya, kata awalnya cuma karena jadi mudhaf hazfun nun, dibuang nunnya.
4 nih yang kita omongkan tadi, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Awalnya atina. Atina jadi mudhaf, hadfun nun dibuang nunnya, tinggal ati. 5 wal muqimi sholati. Kata awalnya apa? Muqiminas. Nah, muqimina ya kan? Jadi mudhaf, hadfun nun dibuang nunnya. Mudhaf ilaih bolehlah mudhafnya itu ba'al. Al-muqimi sholah tuh ayat. Masa ditambahkan kada boleh? Pintu rumah, babul bait, bolehlah al-babul bait. Al-babul bait. Bolehlah. Boleh kada? Pintu itu. Mudhaf dengan mudhaf ilaih bolehlah ba'al keduanya. Naat man'ut tuh. Naat man'ut kan? Naat man'ut sifat mausuf. Kalau mudhaf dengan mudhaf ilaih biasanya kayak apa? Satu aja. Satu aja ya kan? Ini kenapa? Mudhaf dan mudhaf ilaih pelaku penunai salat, pelaku salat, kedua-duanya kata benda, kada ada sifat mudhaf ilaih. Kenapa jadi wal muqim shalah? Bukti bahwa itu mudhaf yaitu hadfun nun. Kalau itu isim fa'il yang melakukan goyah fi'il itu ada ayatnya wal muqimina shalah. Al muqimina as-sholata jadi maf'ul bih, ada juga ayatnya itu. Ini hadfun nun, bukti bahwa itu mudhaf. Pengecualian ini kaidahnya mudhaf dengan mudhaf ilaih, mudhaf tuh kada boleh ba'al. Kaidah umumnya kayak babul bait kan. Contoh lainnya apa lagi? Falyabudu rabb hadzal bait kan. Apalagi contoh lainnya dan lain sebagainya lah gitu nah. Yaumiddin ya kan, maliki yaumiddin kada, malikil yaumiddin kada kan. Pengecualiannya adalah kalau mudhafnya itu dengan timbangan isim fa'il, aqama, yuqimu, muqim. Ketika itu boleh ba'al keduanya. Nah, mudhaf dengan mudhaf ilaih bagi yang pernah belajar, jadi ya kan, kalau belum paham, hendak paham ini belajar dulu nahwunya. Mudhaf dengan mudhaf ilaih kada boleh keduanya ba'al. Contohnya kayak babul bait kada boleh al babul bait. Pengecualian dari keadaan umum kalau mudhafnya itu timbangan isim fa'il. Aqama yuqimu iqamatan fa huwa muqim. Nah, muqim itu kalau mudhafnya muqim shalah itu boleh ba'al. Al muqim shalah, al muqim shalah boleh ba'al. Nah, itu pengecualiannya. Ya, lanjut yang ke-6. Ke-6 muhlikil qura. Kata awalnya muhlikina kan jadi mudhaf, hadfun nun dibuang nunnya. Tapi kalau di waqaf tetap terbaca muhliki. Ya, lanjut halaman terakhir. Rabi'an isbatuha lafzan fil wasli wa hasfuha rasman wa waqfan wa dhalika fi silati ha'i ad-dhamiri nahwu kana bi'ibadihi khabiran basira wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi tetap ada pada pengucapan atau lafaz secara wasol dan dibuang atau dihapus di mushaf ketika waqaf pada silahnya. Contohnya kana bi'ibadihi khabiran basira, itu wasol. Ketika waqaf kana bi'ibadihi. Nah, itu bukti bahwa dicetakan mushaf, pencatatan mushaf ujar muallifah kitab ini tadi mahdzub, dibuang. Kenapa? Itu ada ya kecil. Jadi tadi kita pahami ya yang kecil, waw yang kecil itu adalah ijtihad ulama. Itu yang dikatakan istilahat haditsah, tambahan logo lambang-lambang zaman belakangan. Haditsah tuh yang hanya raja berdiri. Makanya bepagat, ya kan? Makanya bepagat dan kecil. Andai itu memang wahyu, kana bi ibadihi itu tadi kalau memang wahyunya bergabung hak dengan ya tuh kalau digabung lah udah kelihatannya nah bi ibad innahu kana bi ibadihi
bi'ibadihi. Nah, bi'ibadihi. Nah, kelihatan? Nah, bi'ibadihi pakai ya. Nah. Ya bergabung. Itu kalau memang wahyu mulai awal. Tapi karena itu kada wahyu, yang wahyu itu haknya aja. Tapi ya itu kalau kada diandap, kada banyak yang kada membaca panjang. Ya kan? Yang kada tahu nih. Banyak yang membaca pendek karena makanya ulama berijtihad mengandak tambahan dan itu dipagat. Supaya jangan kita memikir bahwa itu adalah wahyu juga, dipagat dan dikecilkan. Itu tadi namanya apa? Istilahat, hadithah, lambang-lambang, logo-logo, tanda-tanda yang datang belakangan, terdudik dibandingkan dengan wahyu awal itu tadi. Nah, kalau nya digabung terbaca panjang, kalau diwakaf hilang bi'ibadih. Itulah ya contoh yang kedua. Terus pada kata wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, ketika waqaf maka dibaca wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Bayangkan kalau ulama tuh kada berijtihad atau mengambil pendapat kadada ya kecil tuh. Nah, ya kecil itu kan tambahan ulama. Ada kita melihat mushaf kadang-kadang terbaca wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, karena ketidaktahuan kita. Nah, karena ketidaktahuan kita. Dan itu kejadian semacam itu. Padahal Allah maunya hak dhamir itu kalau digabung dibaca dengan panjang. Akhirnya ulama berijtihad bahwa ini perlu dianui, ini kayaknya ditambahi, bukan menambah menyalahkan wahyu kada, tapi untuk memudahkan kalangan awam yang kada tahu, akhirnya ditambahi ya kecil dan bepagat. Itulah, jadi pahami waw pun gitu juga, kecil dan bepagat itu adalah waw tambahan ijtihad ulama untuk sebagian kaum awam membaca pendek. Innahu ala kulli syai'in qadir, umumnya kan tidak anak waw, innahu ala jadi kita baca. Nah, akhirnya ulama berijtihad ya udah tambahi aja waw supaya bukannya nih membaca panjang ya. Tapi kita kecilkan dan kita potong. Nah, itulah. Lanjut yang kelima. Khamisan isbatuha lafzun fil wasli wa jawazul wajhaini waqfan. Wadzalika fi mawdi'in wahidin wa huwa qauluhu ta'ala fi namli fama ataniyallahu khairun. Tetap pada bacaan atau lafaz ketika wasol dan boleh dua cara ketika waqaf. Dan ini terdapat pada satu tempat di riwayat Hafs pada surah An-Naml ayat 36 pada kata fama ataniyallahu khair. Tentukan ini sampai waqaf la khairum mimma atakum baca. Khairum fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Mimma atakum aja tambahannya ya kan, supaya kita mengambil sampai waqafnya aja. Jadi contohnya karena itu kan jadi totalnya ada berapa bacaan? 3. Totalnya ada 4 jadinya. 4. Hadzafnya kalau wasal tadi 1. Ya kan itsbatul ya maftuhatan. Sebelum a dengan ba itu, nah itu kan a dan b itu kalau waqaf ya kan. Kalau nya wasal ada 1 bacaan. Kalau waqaf hadzafnya 2 jadi 3 tambah itsbat jadi 4 ya kan. Baca ini contoh yang kalau dibaca lengkapnya khairum mimma atakum. Sampai khairum mimma atakum hanya dibaca dengan 3 itu tadi. Maka kalau nya hendak baca lengkap menjamak mengumpulkan bacaan itu tadi, kalau kita membaca berlewat jangan satu aja terbaca. Tapi kalau kita mau pengetahuan yang lengkap maka kita baca keempatnya supaya kita tahu dengan lengkap. Kayak yang semalam membaca ad-dahar mungkin tuhuk deh jadi imam subuh Jumat, kada tahu bahwa kata sangat asil itu kalau dibaca wakafnya dengan berapa malam? 3. Kalau di wakaf salasil nasilat 2 ya kan. Kalau di wasol sebuting totalnya 3. Amunnya jadi imam gabung aja berayat kan kada lengkap jadinya. Itu namanya pengetahuannya kada lengkap lagi. Kada tahu bahwa kata itu kalau di wakaf dengan lamnya mati atau lamnya dibaca 2 harakat. Maka yang ini yang atani ini udah pernah juga dulu sebelumnya ya kan, kita ulang lagi supaya lebih ingat lagi.
Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Tafadhal. Atau keempatnya langsung? Ya, keempatnya. Jadi yang wakafnya dulu. Ya, Wakaf. wakafnya 3, hanya yang keempat yang full yang lengkap. Jadi yang wakaf Wakaf dengan keduanya nun isbat. nun mahad Ya. kaum. Fama atani fama atani Allahu khairum mimma atakum. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Ya, atani Allah. Ya, itulah keempatnya itu tadi. Dah tuntung dah jatah kelompok ini kan 4 kali pertemuan, alhamdulillah. Silakan dilihat lagi yang kajian malam ini atau 3 kajian sebelumnya yang jatah kelompok ini. Nah, adakah yang hendak ditanyakan? Adakah yang hendak ditanyakan? 5 menit lagi, tanggal 10 belum lanjut kajian aulia. Lihat-lihat lagi, buka-buka sebelumnya, atau mungkin kelompok penyajinya hendak menakoni kawannya. Kawannya hendak bertakon. Kalau ada silakan. Mumpung terkumpulan kita, siapa tahu ustadznya kah atau kelompok penyajinya kan aku menjawab, ternyata ada kawan lain yang duduk aja ternyata tahu jawabannya, boleh jadi ya kan, saling bagi-baginya, kita bagi-bagi ilmu. Darah silahkan ditanggali ya dulu, ditanggali, tutup dengan sholawat ya di ujung kitabnya supaya pahalanya itu tetap jalan selama-lamanya. Ya Pak, adakah yang mau ditanyakan? Tidak, alhamdulillah paham. Adakah? Ada. Memastikan lagi mana yang itu kan ada di atas, kan ada titik di atas, yang titik di atas yang 2 titik. Apanya? Titik 3. Titik 3 di atas. Memastikan lagi mana itu ada. Berarti kan bisa berhenti sebelum yang titik 3 itu. Kalau sesudahnya dari itu titik 3 namanya apa? 3. Semalam ada kita udah bicarakan itu, apa namanya? Ada di halaman berapa Hilyatul Tilawahnya? Sen berapa? Sen Papi semalam halaman berapa halamannya? Pesannya apa sih? 13. Nah, halaman 295. Ini dikatakannya wadzalika li alamati ta'anuqil waqfi. Ta'anuq itu apa maknanya? Semalam saling berpelukan berkaitan. Ta'anuq atau ada yang namanya dengan mu'anaqah. Ya, mu'anaqah.
Kaidahnya apa? Idza waqafa ala ahadil mawdi'ain la yuqafu ala al-akhar. Bila udah waqaf di salah satunya, maka kada boleh waqaf lagi di yang lainnya. Nah, itu kaidahnya, kada boleh dua kali waqaf. Maka boleh diwaqaf pada yang pertama, boleh diwaqaf pada yang kedua, boleh gabung bertahan. Kada boleh waqaf dua kali. Contohnya apa? Yang paling dekat saja, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka boleh dibaca dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak boleh dibaca dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Nah, ingat? Nah, itu penjelasannya ya kan, mudah-mudahan kalau diingat. Namanya adalah ta'anuk atau mu'anaqah. Kaidahnya kalau boleh, kada boleh wakaf dua kali. Nah itu mu'anaqah, tidak boleh wakaf keduanya. Boleh wakaf pertama, boleh wakaf kedua, boleh gabung merataan. Maka bacaan yang boleh adalah dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bacaan yang tidak boleh diamalkan, tapi ini untuk contoh ya kan. Jadi padahal jadi baca yang kada boleh ya gitu. Nah, yang tidak boleh adalah wakaf dua kali. Dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Nah, mudah-mudahan kau diingat. Ada lagi? Kalau yang dari kita belajar berarti itu yang Ya. itu yang riwayatnya Apa ya? Nah, itu kan ada dalam masalah. Kalau masalah riwayat itu kan beda bacaan gitu lah. Dahulu pernah juga belajar itu ya kan, pernah. Cuma kita kalau kita ini mengaji ke banyak tempat gitu lah, ke banyak ustadz mana kita ketemu kadang perbedaan itu. Kalau terjadi perbedaan, kita pandang pulang dalilnya apa. Ternyata dahulu pernah belajar itu ya, pernah membaca itu. Syekh Aiman mengatakan, pulang Syekh Aiman, gurunya dari yang bikin kitab Hilyah ini, beliau katakan, kita udah pernah juga mengkaji itu yang dulu, kalau Allah itu mau kata itu dibaca dua kali kayak gitu, maka tentu Allah memang akan andap kata itu dua kali. Itu bikin jadi seakan-akan yang menyimak ini berpikir itu memang dua kali kah yuk kata itu ada. Maka sejak dengan itu top kada mengajarkan lagi bacaan yang itu tadi, cukup tiga itu aja. Nah, tiga itu aja gin. Nah, itulah alasannya, paham tadi lah. Andai Allah hendak itu memang dibaca dua kali, ya fihnya ada dua kali. Coba cek lagi mushaf, fihnya ada berapa kali? Satu aja. Kalau dengan bacaan tiga yang boleh tadi adalah yang bikin meragukan fihnya ada berapa kali, kada ya kan? Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tetap terbayang fihnya satu kali aja. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tetap terbayang fihnya satu kali aja. Kalau kita baca kayak itu tadi, terbayang seakan-akan fihnya ini dua kali kah? Yuk. Paham enggak? Coba bandingkan aja dengan ayat yang lain. Bandingkan dengan ayat yang lain. Apa contohnya yang lain? Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Sama juga gitu. Kan bayangkannya gitu, kalau kita wakaf kayak itu tadi, wakaf berbulik lagi, dan itu maknanya cocok untuk dipahami kayak itu, ya kan? Itu bikin namanya itu keraguan atau waham. Kata ini memang diulang Allah dua kali gitu, nah di ayat itu tadi. Padahal pada faktanya kan kada ada pengulangan, hingga akhirnya cukup tiga itu jagin lagi yang kita ajarkan. Kada perlu menyalahkan di hadapan beliau gitulah, tapi dengan kita ketemu dengan hujjah yang kayak ini tadi, kita pikirkan lagi dengan hati yang bersih gitu kan. Memang itu yang dapat diterima. Bikin keraguan kalau kita baca kayak itu tadi, seakan-akan kata itu terulang dua kali, padahal Allah kada ada mengulang kata itu dua kali di dalam ayatnya itu tadi. Wallahu a'lam. Nah, itulah. Cuma apa yang kita kaji di At-Tibyan semalam, kalau tetamui ada suatu kesalahan di hadapan kita dari syekh kita, kada boleh satu itu tadi timbul menghilangkan kita dengan segala macam kebaikan yang lainnya. Kan itu musibah bagi kita. Kalau sampai terpandang satu kejelekan, timbul terpandang jeleknya, kebaikannya ribuan, titik hitam satu, terpandang hitamnya aja, putihnya sing banyakan. Wallahu a'lam. Apa lagi?
Jadi cukup 3 itu aja. Inilah kalau ditanya kada lagi kita mengadakan bacaan yang boleh ada 4, yang kada boleh 1, kada cuma 3 aja ya. 3 aja gitu, 3 aja. Nah, wallahu a'lam. Nah, kalau ajakan kalau pada ada halangan apa-apa alangkah baiknya kita mumpung kita kada tahu ke depannya ada waktu luang tuh banyak atau kada, perbanyak ikut kajian-kajian, taklim segala macam. Mungkin diantaranya bagi kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kan punya kajian Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau kada ada halangan, kada ada paksaan juga ya kan, langkah baiknya kita ikuti di ujung-ujung dah, siapa tahu kita kawan duduk datang di halaqah khatamannya, penutupannya gitu kan lah. Kita kada tahu ke depannya jadi apa, begawi apa ya kan, makin sibuk atau kayak apa. Mumpung kawa, kalau memang kada ada hal yang mendesak yang kada kawa ditunda, kalau kawa ditunda kawa digawe kena, alangkah baiknya duduk kita Syama'il Muhammadiyah. Kada ada hubungannya lawan NU Muhammadiyah ya, ada hubungannya karena Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Al-Muhammadiyah ini dibikin oleh Al-Imam At-Tirmidzi jauh hidup sebelum zaman adanya NU lawan Muhammadiyah, kada ada hubungannya. Nah, ini ceritanya udah sampai kepada cerita Nabi wafat ya kan, Nabi wafat ujung-ujungnya kena kita terakhirnya babnya kalau ada salah tentang mimpi ketemu Nabi. Mudah-mudahan terbayang, makin terbayang, mudah-mudahan semuanya kita dapat mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ajakan aja ya, ajakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kada. Kalau ada catat aja dulu. Jadi kita kan kalau membuka pertanyaan kada perlu lagi menunggui berpikir loading apa yang harus kita gunakan, catat dulu ya. Kalau nggak ada ya sudah kita tutup. Silakan kelompok penyaji aja yang menutup. Tutup. Serahkan lawan aulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman dan Ustadz. Mohon maaf jika selama 1 bulan atau 4 pertemuan terakhir banyak kesalahan atau ya intinya banyak salah lah. Mohon dimaafkan karena kami hanya manusia yang tak luput dari salah. Itu aja mungkin dari kami, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kajian aulia coba lihat 3 nyolok 9.35 penjembar awalnya pada lambat kan terlalu lambat ya kan, yang locok tuh apa jauh lalu dari tutup kajian ini dari tengah malam.